Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya yang dibagus. Feeling good? No. Hungry? No. Did you have lunch? Sudah makan? Yes, Feeling sleepy now? Sekarang ngantuk? Sini. Oh, siti ya. Before we begin our day, let's pray. Pray begin. Finish ya. Oke ya. Are you ready for Mr. Test next week? Sudah siap? Sudah siap untuk tes minggu depan? Ya, next week kita UTS berarti kita bulan pertama ya. Oke, silakan mau offline atau online menyesuaikan ya. Jadi silakan kalian isi form dulu yang mau offline atau online. Tapi intinya kita mulai tepat ya. Misal katakanlah jam 7 ya berarti kita mulai jam 7. Kalau misal ada yang tidak bisa ikut UTS pada hari itu atau jam tersebut ya sesuai jadwal kita, nanti silakan bisa hubungi saya. Kira-kira nanti bisanya kapan? Mungkin saya gabungan dengan katakanlah kalau misal pagi ya mungkin saya bisa gabungan dengan kelas pagi atau seperti apa gitu ya. Paling enggak itu ngomong soalnya tuh kalau misal kita mulai jam 7 soal saya tutup jam 9 dan saya tutup benar nggak bisa buka setiap waktu ya. Jadi kalau memang kebetulan itu saya mau ujian misal besok jam 2 siang kita lagi nih baru tak buka gitu ya. Jadi otomatis katakanlah dalam durasi 2 jam dari soal tak buka, katakanlah setelah itu soal saya tutup. Kalau misalnya ada yang susulan baru saya buka seperti itu ya. Oke, nah ini seperti objek ya materi kita sampai materi hari ini karena nanti materi kita sekitar 3 bab ya. Jadi saya buat partisipasinya untuk anak ya karena waktu kita juga cukup terbatas ya. Terus materinya juga ada beberapa materi gitu ya. Jadi partisipasinya untuk tenang ya. Oke, nah kita ke adverb. Apa sih adverb itu? Adverb kata keterangan. Nah, jadi adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kalau yang namanya kata keterangan berarti apa? Menerangkan. Nah, menerangkan apa? Bisa menerangkan kata kerja, kata sifat atau kata keterangan yang lain. Jadi kata keterangan itu pasti melekat kalau nggak ke kata sifat ya ke kata kerja. Jadi ini masih relate dengan materi kita yang sebelumnya ya. Nah, misal kayak apa? Biasanya kata keterangan itu mencakup kayak pertanyaan-pertanyaan seperti misal seberapa sering, misal ya, kapan, di mana, bagaimana, atau berapa banyak ya. Namanya kan juga menerangkan kan. Katakanlah misal ketika seberapa sering mungkin menanyakan tentang waktu. Kapan itu juga menanyakan waktu. Ketika where di mana berarti menanyakan lokasi atau tempat. Terus kalau how biasanya menanyakan cara. Itu ya tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, terus kalau humas itu berapa banyak? Cuma itu kita nggak akan bahas ya karena sudah sempat final kemarin. Nah, kita kesini. Dan sebenarnya pada dasarnya kalimat itu kan subjek dan predikat cukup ya pada dasarnya itu. Jadi subjek dan predikat itu pasti akan selalu nyambung, akan selalu terkait. Subjek sendiri berdiri sendiri juga nggak bisa. Subjek berdiri sendiri nggak bisa. Predikat kalaupun berdiri sendiri juga nggak bisa. Jadi sama-sama mereka itu harus sama bareng gitu ya. Nah, katakanlah misal ini, misal ketika subjeknya misal berdiri sendiri, aku mau misalkan. Terus siswa misalkan atau mahasiswa ngapain? Misal anak laki-laki misalkan, anak laki-laki ngapain? Ketika subjek berdiri sendiri ya nggak jelas yang dilakukan apa. Sama halnya
Misal belajar bahasa siapa saja, makan bahasa makan siapa. Nah, berjalan siapa. Jadi nggak jelas ya. Jadi harus subjek, predikat itu harus sinkron. Nah, di mana predikat ini akan selalu ikut si subjek. Ini akan selalu ikut ini sesuai dengan tensesnya. Kemarin kita sudah bahas bahwa di simple present ketika subjeknya everyday di radial S, tapi ketika subjeknya she dia doyan S. Sama halnya, jadi siapapun subjeknya kata kerja akan ikut. Beda cerita kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia katakanlah ketika saya belajar, kamu belajar, mereka belajar, laki-laki belajar, kamu belajar, kata belajar tidak akan berubah. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, misal saya belajar, kamu belajar, I study, you study. Tapi kalau mereka, kalau misal dia laki-laki atau dia perempuan belajar, dia jadi study, misal seperti itu. Jadi ini akan selalu mengikut si subjek apapun. Nah, terus misal apakah kalimat juga boleh ada objek, katakanlah yang misal subjek, predikat, objek boleh. Jadi subjek predikat saja bisa, subjek predikat objek pun juga bisa. Siapa yang izin lanjut ini? Izin nggak bisa ikut nyimak izin. Masih saja mas Karya. Nah, subjek predikat objek boleh. Jadi kalimatnya bisa subjek predikat objek. Terus bisa subjek predikat objek keterangan ya, baik keterangan waktu atau tempat boleh. Nah, kalau misal kalimat itu tidak ada objek, hanya subjek predikat keterangan juga boleh karena ada kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Jadi hanya subjek dan predikat. Jadi intinya subjek dan predikat itu kenangan. Orang tidak objek itu tidak masalah karena nggak semua kata kerja bisa dikasih objek. Kalau nggak dikasih keterangan ya tidak masalah sebenarnya. Nah, SP itu sudah cukup ya, sudah membentuk kalimat sederhana. Terus kita ke sini kata keterangan waktu ya. Nah, kata keterangan waktu berarti menunjukkan waktu. Nah, misal apa? Waktu yang mungkin sudah pakai today, tomorrow, besok. Kalau besok lusa, yang tahu besok lusa? Besok lusa. Besok tomorrow, besok lusa. The day after tomorrow. Kemarin yesterday, kalau lusa, kalau kemarin lusa. The day before, yes, Saturday. Biasanya gitu kalau ya. Nah, terus last itu sesuatu yang lampau. Sama ago itu intinya lampau, lalu ya. Cuman kalau last itu depannya harus depannya last. Misal last week, last month, last year. Nah, last day. Terus kalau ago itu ya sama artinya lalu, tapi ago itu diletakkan di belakang ya. Misal a week ago, a year ago, a month ago. Nah, seperti itu. Jadi cuma udah letak. Terus apa lagi ya? Penggunaan hari, bulan, tahun, time atau clock. Terus apa lagi ya? PM. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu nggak ada yang namanya 24 jam ya. Dia letak di jam 12. Jadi misal jam 24.00 at 24 midnight nggak ada ya. Jadi dia letak di 12. Maka ketika kita mau menyebutkan malam atau siang nggak selalu harus pakai apa ya, bisa at 7 o'clock in the morning, at 7 o'clock in the evening, tidak selalu kayak gitu. Bisa pakai IF dan PM. PM itu 12 malam ke 12 siang. Maka kalau pagi pakainya IM. Kalau PM 12 siang ke 12 malam, berarti kalau saat ini bisa kita pakai PM. Nah, terus penggunaan waktu kayak the morning, the afternoon, ya midnight, tengah malam, weekend dan sebagainya ya. Nah, jadi ini menunjukkan waktu. Nah, terus keterangan waktu letaknya di mana? Keterangan waktu bisa diletakkan setelah kata kerja atau setelah objek. Nah, jadi misal I have breakfast in the morning. Aku sarapan di pagi hari. Nah, subjek, predikat, kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu boleh nggak dikasih depan?
misal di pagi hari aku sarapan. Kalau aku tidak masalah, tapi kalau susunan kurang pas ya, jadi biarkan subjek predikat menangan dulu ya. Nah, terus mau kita tambahkan yang lain. I have breakfast in the morning with fried rice. Aku sarapan di pagi hari dengan nasi goreng, dengan kata keterangan yang lain boleh. Jadi letaknya bukan tengah atau pinggir, tapi setelah objek atau setelah verb. Terus I read a newspaper in the morning, misalnya. Misal, aku membaca koran di pagi hari. Subjek, predikat, objek in the morning. Jadi setelah objek. Nah, jadi seperti itu. Masalah letak ya. Terus kita ke sini. Nah, oke ya. Ini sama. Terus bagaimana kalau ada yang namanya effect of frequency, ya, kata keterangan frekuensi. Nah, kata keterangan frekuensi itu menunjukkan seberapa sering, ya, seberapa sering dilakukan, berapa sering melakukan sebuah activity action, ya. Bisa kayak penggunaan ini, ya. Nah, frekuensi itu tingkat keseringan yang menunjukkan seberapa persen, ya. Nah, kita ambil yang cukup familiar saja, bisa kayak kata always. What is always? Selalu. Kalau usually biasanya. Jadi pernah sekali atau 2 kali, nggak pernah gitu ya. Terus kalau kata often, sering. Oke. Kalau sometimes, sometimes kadang. Kalau seldom jarang. Kalau never nggak pernah. Never itu dari kata not ever. Ever itu pernah. Nggak pernah, not ever disingkat never. Nah, have you ever been bisa? Kamu pernah nggak? Not ever itu sama dengan never. Oke. Terus kita nah, terus bagaimana penulisannya? Ya, kita ambil yang tadi saja yang cukup familiar. Nah, terus kalau bisa ada kata always, sometimes, never, seldom, sama lagi ya, often, usually, maka dia letaknya agak khusus ya, khususon. Dia letaknya setelah subjek. Maka ketika ingin menuliskan I always love you, bukan I love you always, bukan always I love you. Artinya mereka salah benar, cuma susunannya aja yang nggak pas. Jadi frekuensi selalu diletakkan setelah subjek. Beda dengan yang tadi ya, setelah verb atau setelah objek. I love always you ya pas. I love you always untuk pasifik, tapi arah baiknya ya setelah subjek. I usually go to school. I never eat junk food. Junk food itu kayak makanan kalian yang cepat saji gitu ya, instan gitu ya. I seldom read novel. I sometimes drink coffee misalnya. Nah, jadi menunjukkan tingkat keseringan. Dan biasanya kalau kita lihat di sini, subjek dan predikat dia tetap sinkron. Jadi meskipun dia ada ini akan selalu menyesuaikan si predikat ya. Jadi predikat itu akan selalu menyesuaikan si subjek. Nah, kalau misal yang pergi ke sekolah itu dia perempuan, maka ya tinggal kita menyesuaikan. Oh, gitu ya, maka ya tinggal si usually goes. Terus kata-kata misal ya, I sometimes drink coffee misal. Kata-kata misal yang sering, misal yang sering minum kopi itu he misal atau she, maka ya tinggal nyebut she or he sometimes drinks coffee. Jadi subjek predikat itu tetap harus sinkron ya. Terus gini, boleh nggak dalam sebuah kalimat itu kata keterangan frekuensi dan kata keterangan waktu itu jajaran boleh ya, boleh asalkan letaknya pas. Nah, misal frekuensi diletakkan setelah subjek benar, terus keterangan waktu boleh setelah verb, boleh setelah objek. Nah, I usually go to school every day. Aku biasanya pergi ke sekolah setiap hari. I sometimes eat fast food on the weekend. Misal aku kadang-kadang makan
di akhir minggu. Jadi ya diletakkan di situ. Terus kita di sini bagaimana kalau ada periode waktu tertentu, misal kayak kata harian itu weekly, harian itu daily, ya bisa daily outfit, maka outfit harian, daily activity, maka aktivitas harian, weekly mingguan, weekly report, misal laporan mingguan, monthly bulanan, monthly report, nah laporan bulanan, yearly atau annual itu tahunan. Maka kalau menemukan kata annual report, maka dia laporan tahunan. Ini biasanya kan untuk anak-anak yang manajemen aplikasi kan kayak gini kan, menganalisis report ya, entah itu monthly atau annual ya. Jadi kalau annual event itu mesti event tahunan. Terus letaknya di mana? Sama, bisa setelah verb, bisa setelah objek, bisa I pay, attend monthly, aku bayar sewa bulanan, I swim weekly, aku berenangnya mingguan. Jadi ya tetap letaknya kalau nggak setelah predikat, setelah objek. Terus kita kesini, nah terus bagaimana kalau ada periode waktu tertentu, misal berapa kali ya, berapa kali. Nah untuk jumlah keseringan 3 kali ke atas dia normal pakai angka biasa 3, 4, 5, 6 sampai 100 times ya. Cuman kalau untuk 1 dan 2 kali dia itu lebih spesial, jadi pakainya once, bukan one time, once. Jadi kalau misal saya bilang once again, maka sekali lagi ya. Kalau 2 kali bukan 2 times tetapi twice. Twice. Nah, terus letaknya di mana? Diletakkan setelah objek atau setelah verb. I take a bath twice a day. Aku mandinya 2 kali sehari. Nah, subjek, predikat, keterangan waktu. Terus di sini I play tennis once a week. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu. I drink medicine 3 times a day. Misal aku minum obat itu 3 kali sehari. Seperti itu. Nah, sama kalau misal kita menggunakan kata setiap berapa kali, setiap berapa waktu ya, maka ya sama letaknya kalau nggak setelah verb ya setelah objek. I study English every week. I study English every day. Misal, you go to the campus every, misal for example Friday ya. We have breakfast every morning. Nah, jadi ya. Yes. Let's go. Oh ya. Mesinnya mati. Kalau pakai foto, apa sih? Mancing. Oh ya. Kan penyebabnya dari kita mesin tuh ya. Nah itu ya. Jadi penggunaannya kalau nggak setelah verb ya setelah objek. Nah, terus kita kesini ya. Coba nomor 1. Mom always chicken on Friday. Oke ya, misal my mom always cook chicken on Friday ya. Nah, itu dengan apa ya, mother, mom itu kayak kalau untuk sapaan itu kan ada yang formal, informal ya. Jadi nggak selalu harus pakai my mother, my mom, my mom, intinya sama ya, mama itu ya. Panggilan informal lebih banyak ya. Kayak kita kan nggak selalu panggil mama, ibu, ma gitu ya, mama apalah ya. Juga I sometimes play football on Sundays ya. 3 I never go ya. Terus next Mary of ya, kan goes to library. 5 we usually have breakfast at 9 ya. Oke ya, kita biasanya sarapan pagi jam 9 mau sarapan.
Enggak. Aku yang pagi-pagi bangun itu langsung nabrak ke jam 6 pagi. Nah, I always I always- go to school late. oke, aku selalu pergi ke sekolah telat. Ada yang pergi ke kampus telat terus. Nggak ada. Kalau pergi kerjaan itu kampus ada. Enggak. Nggak ada. Kalau sering Rajin, Miss. Oh, rajin. Terus tujuh berarti nanti kalau tugas ya sesuai deadline ya. Ya. Insyaallah. Oh iya, sebelum kasih tugas ya. Nanti aja. Nggak usah, Miss. Maksudnya itu tugasnya itu biasanya saya dirapel mau kelas gitu ya. Tapi dari jauh hari tak umit gitu loh. Nggak terus mendadak di depan itu enggak. Jauh hari nanti dikumpulinnya pas kelas gitu loh. Ya, jadi biasanya itu kalau saya tugas, jadi kerjain UTS, kalian upload juga di Google Form gitu. Terus tujuh sudah, oh tujuh. Visually eat lunch at 2 o'clock. Jam 2 kok makan siang, nah itu kayak gitu. Jam 2 itu nah ya harusnya jam 9. Terus 8, ketika memberi pertanyaan itu mesti depannya kalau nggak dulu Justin. Do you Do you sleep in? bukan setelah do you often go swimming in summer. Nah, jadi bisa pergi mancing go fishing ya pakai go terus divoke. Misal pergi renang go swimming gitu, nggak selalu go to swim ya, go swimming pergi renang. Ya. Terus ke sini, keterangan tempat berarti menunjukkan tempat ya, kita sempat singgung saat puzzle ya, public place ya, intinya menunjukkan tempat yang mungkin sudah pasti, tempat public place bisa ya, terus letak atau posisi itu juga bisa ya, jadi nah ya intinya menunjukkan tempat atau lokasi ya. Nah, tempat tersebut tidak harus selalu tempat umum, bisa di atas kursi, di dalam perpus, di dalam rumah, di luar kelas, ya, di teras rumah. Nah itu juga termasuk keterangan waktu, keterangan tempat, intinya menunjukkan lokasi tempat ya. Nah sama, diletakkan di mana? Diletakkan setelah objek atau setelah verb, sama. Misal, you borrow a book in the library. Kamu meminjam buku di perpus. I enter to the class. Misal aku masuk ke dalam kelas. I sit on the chair. Aku duduknya di atas kursi. Misal jadi menunjukkan lokasi ya. Dan bisa diletakkan setelah verb ya atau setelah objek. Kalau misal keterangan tempat itu juga ditambahin, dijejerin keterangan waktu boleh, tinggal kita tambahkan saja you borrow a book in the library today. Misal kamu pinjam buku di perpus hari ini boleh ya, jadi keterangan tempat dan waktu boleh dijejeran, boleh dibolak-balik, cuma biasanya tempatnya dulu dan waktu biasanya, tapi kalau mau dibalik nggak masalah juga ya. Jadi untuk ini masalah letak ya. Terus kalau kita seringkan frekuensi pun juga bisa, asalkan ya letaknya setelah subjek. Misal I sometimes borrow a book in the library on Friday. Aku kadang-kadang pinjam buku di perpus di hari Jumat, boleh ya. Jadi boleh dalam satu kalimat itu kata keterangannya berjejer boleh. Ya. Terus kita ke sini. Kita ke sini. Oh ini belum. Nah, terus penggunaan ini lokasi di sini dan di sana ya. Di sini itu ya, nggak usah pakai ini ya, mubazir. Iya itu artinya sudah di sini. Terus kalau there artinya sudah di sana, nggak selalu in there, itu juga mubazir ya. Bisa kamu ya, maksudnya
sini yuk, datang ke sini yuk, datang di sini, sini, datang di sini. Nggak usah pakai kami, ya. Nah, bisa lihat di sini, look in here, nggak usah look here dulu. Lihat di sana, look there, nggak usah look in there, nggak usah pakai ini. Ya, kira-kira nomor 1. I want to play here. Here, 2. Play. Oke, 3. Here. 4. Here. Here. 5. Oke, 6. Here. There. 7. Here. Jadi itu yang keterangan waktu tempat letaknya bisa di setelah verb, bisa setelah objek. Jangan ke sini. Kita akan ke sini. Kata keterangan cara. Ini agak sedikit berbeda dengan keterangan waktu dan tempat. Kalau tadi keterangan waktu dan tempat diletakkan setelah verb atau setelah objek. Nah, khusus untuk keterangan cara, dia itu menerangkan caranya. Jadi tidak terkait dengan kapan atau di mana, tapi dia menerangkan cara. Jadi dia menerangkan verbnya, ya. Bisa kayak gini kalau kita lihat di gambar. Misal, a boy reads carefully, misal di situ ya. Anak laki-laki itu membaca dengan hati-hati. Berarti cara dia baca, cara mocok. Bukan dia orang yang tipikalnya hati-hati, enggak. Cuma cara bacanya itu hati-hati, mungkin dari cara baca, dari cara dia membuka buku, cara dia membuka setiap page. Nah, seperti itu ya. Terus misal a girl walks slowly, misal gadis itu berjalan dengan pelan. Jadi cara jalannya yang pelan, bukan orangnya yang melet, ya. Bukan sifat atau karakternya yang dia itu apa-apa lambat, bukan. Tapi cara dia berjalannya yang pelan. Oh, mungkin karena jalannya licin, karena hujan, misalnya cara. Terus misal a boy sleeps quietly, anak laki-laki itu misal tidur dengan anteng, bukan karakternya, oh dia itu orangnya anteng, dia bukan, tapi cara tidurnya mungkin rakakan pulang gitu ya, nggak banyak bangun seperti itu. Terus misal a girl sings beautifully, gadis itu bernyanyi dengan indah, dengan cantik. Nah, itu cara dia nyanyi. Tidak selalu merujuk orangnya cantik, tapi cara dia nyanyi loh. Ternyata misal caranya bagus ya, cara nyanyinya ya. Ternyata bisa nada tinggi ya, ternyata nada rendahnya bagus ya, misal seperti itu ya. Jadi cara, lebih ke cara. Jadi pasti selalu diletakkan setelah kata atau setelah objek biasanya ya. Nah, misal sudah saya tulis beberapa aja, bisa kayak kata clearly dengan jelas, happily dengan bahagia. Nah, oh ini dibentuk dari sini. Oh iya, saya lupa. Nah, jadi kata keterangan cara itu dibentuk dari kata sifat. Nah, kata sifat ditambah li itu menjadi adverb of manner. Misal kayak kata beautiful, cantik. Kalau adverbnya beautifully, kata sifat ditambah ly, dia artinya dengan titik-titik. Nah, kalau beautiful adjektifnya dia mengacu ke secara appearance ya. Misal beautiful girl, gadis itu cantik. Misal, oh ya memang gadisnya cantik. Tapi kalau bagian adverb itu lebih ke caranya. Mungkin cara dia dance beautifully, sings beautifully. Nah, seperti itu. Slow jadi slowly ya, happy jadi happily. Happy girl gadis itu ya bahagia ya, oh karakternya ceria. Tapi kalau happy itu terpikir dengan bahagia. Ya bisa bekerja dengan bahagia, work happily, live happily, forever. Misal itu bahagia selamanya. Jadi kalian pernah seperti itu ya. Terus tidak selalu belakangnya pakai
irregular, tidak beraturan. Jadi irregular itu bisa noun, bisa verb, bisa adjective, bisa juga adverb. Good jadinya well, nggak ada goodly, nggak ada. Kan biasanya gini, you study well, misal. The student can do the test well. Oh, murid-murid bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ini cara dia ngerjain. Fast sama hard, misal I study hard. You work hard, enggak ada I study hard, tidak ada ya. Nah, seperti itu. He comes early, dia datangnya lebih awal. He comes seperti itu. He comes late, dia datangnya telat. Jadi cara itu cara. Terus untuk letaknya ya tadi dia diletakkan setelah ini, setelah ini saya tambahkan ya fast yang itu tadi apa? Beautifully dengan indah, dengan cantik. Happily dengan bahagia. He live happily forever. Hard, I study hard, you work hard. Siapa lagi ya? Fluently, you speak English fluently. Kan pakainya fluently ya. Terus automatically bisa. He drives a car automatically. Bisa dia dari mobil secara otomatis. Bisa he drives a car carefully. Dia mengendarai dengan hati-hati. Misal seperti itu. Jadi sama halnya boleh diletakkan setelah verb atau setelah objek pada dasarnya. Ya, misal the girl always dance beautifully on the stage tonight. Ya, gadis itu selalu menari dengan indah di atas panggung malam ini. Selalu itu setiap malam kalau bisa dalam di panggung itu selalu menari dengan indah. Jadi boleh digabungkan dengan kata keterangan yang lain boleh. Ya, jadi keterangan tempat, waktu dan cara itu boleh dibulak-balik. Boleh dibulak-balik. Asalkan nggak di depan udah gitu aja. Ya. Terus frekuensi letaknya di depan subjek. The car runs quickly. Mobil itu melaju dengan cepat ya. The man speak English slowly misalnya. Laki-laki itu berbicara bahasa Inggris dengan pelan. Jadi lebih ke cara. Terus kita coba ini soal bisa di sini ya. Choose the best answer from the formula of sentence ya. Given misal di sini ada satu kalimat nih. Nah kira-kira A, B, C, D, A, B, C, or D yang menunjukkan bahwa itu rumus kalimat tersebut. A, A. Next. B, C, D ya. Langsung itu D ini udah langsung tuh ya. D. A. Maka ini harus kasih objek terlebih apa? Harus kasih waktu ya mungkin bisa C ya. Terbitnya di jam berapa gitu ya. B ya objek. Dinner dulu gitu ya, makan itu untuk makan malam gitu ya. Dinner itu bisa artinya makan malam, bisa objek, dia bisa juga sebagai verb. Maksudnya tuh masak makan tuh untuk makan malam gitu maksudnya ya. C ya. D ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Next kita ambil terus ini. Untuk dua termakul Ada. off atau on? On. On terus ya. On.
gini loh, kalau online bisa saya kan bisa, kalau online saya tetap ngajar, entah itu Zoom atau live YouTube mesti saya ngajar, nggak online tak tugas itu enggak. Jadi online pun saya kalau nggak Zoom ya live YouTube gitu ya, tapi kalau nggak ngajar tetap kita marah gitu ya. Kalau saya gitu nggak marah. Thank you. Iya. Ya meskipun agak-agak laki-laki gitu ya, belajar lah. Kalau ketemu kan marah ya. Iya. Nah kita ke sini preposisi. Preposisi ini masih relate dengan adverb. Ini preposisi itu lebih ke fungsinya melengkapi adverb. Nah misal kayak gini ya. Preposisi itu kata depan, jadi dia diletakkan sebelum kata benda, kata kerja atau kata keterangan. Ya, misal kayak kata ini. Misal penggunaan add in on ya, itu aja, tapi yang tidak saya keluarin untuk UTS ya. Nah, jadi gini, misal saya atau misal gini, saya belajar di kelas, misal saya lahir di Solo, misal saya apa lagi ya? Saya duduk di atas kursi. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia akan pakai kursi. Apapun itu bisa pakai dia di atas kursi, di Solo, di kelas, misal di rumah bisa pakai di. Tapi kalau dalam bahasa Inggris menulis di itu ada beberapa tergantung tempatnya. Jadi bisa add in on, artinya juga di. Ya. Nah, kita ke add dulu. Add itu mengacu tempat yang dia sudah spesifik, tempat yang secara general, outdoor, spesifik, to add. Kalau in, tempat yang biasanya dia itu terkait dengan kota, ruangan, atau apa ya, sesuatu yang kita bisa masuk ke dalamnya. Dia ada kayak space, ya. Ibarat kata itu bisa untuk menyimpan sesuatu, kita bisa memasuki, itu pakainya in. Sama itu tipis sebenarnya ya. Kalau on itu terkait dengan di, tapi lebih ke sesuatu yang ada benda di atasnya. On the table, misal ada benda di atas meja kan di. Oh di atas lantai, di atas kursi. Nah kita pakainya on. Jadi on itu sesuatu sih. Kalau enggak menempel ya melekat itu on. Nah jadi misal saya lahir di Solo, harusnya pakainya in. Kalau N itu mungkin bisa nama daerah, nama kecamatan, nama kabupaten, regensi, itu bisa pakai N yang spesifik. Tapi kalau kota, pakainya in. Jadi orang Google ya. Oh, ini pakainya N in. Ya, tapi memang ada aturan. Ada aturan. Jadi katakanlah misal kita ke contoh ya. Misal ini di dalam kantor ini boleh, juga boleh. Terus dua, nah biasanya di atas misal karpet, di atas kasur itu biasanya pakainya on, ya. Coach itu kayak karpet kasur yang berdua itu loh ya. Nah terus tempat atau ibaratnya tempat outdoor itu N. Nah terus tempat table itu mesti on the table. Terus desa, kota, negara in. Terus ruangan yang dia spesifik bisa in bisa, a bank atau in a bank boleh. Terus kalau terkait dengan tembok mesti on the wall. Terus kalau home juga bisa bisa in juga bisa. Jadi sama itu memang mirip, tergantung kalian konteksnya seperti apa gitu ya. Jadi itu hanya untuk info saja. Terus kita ke sini. Nah, terus preposisi tempat. Ya. Kalau preposisi tempat itu mengacu ke tempat ya. Misal kayak kata ini. On dan above. On itu di atas, tetapi melekat kepada benda di bawah. Jadi ada benda yang dia itu nempel. Buku di atas meja. Nah, ya. Laptop di atas meja nempel itu on. Kalau above itu di atas, tapi dia kayak sesuatu yang menggantung, nggak nempel dengan benda bawah. Misal kayak lampu,
jam. Jam itu nempel gitu ya. Jam masuk itu nempel. Jadi kayak lampu, katakanlah atap. Misal ada hewan birds or butterfly di atas pohon, nah itu pakainya above. Jembatan di atas sungai itu above ya. Jadi up itu menempel, kalau above itu di atas, tapi dia modelnya ada space ya, jadi nggak langsung nempel dengan bawah. Nah, oke, kita coba nomor 1. Oh, soal saya ikuti doa ya. 2. Kalau wall itu mesti on, mesti ya, on the wall kan nempel di atas itu di sini ya, bukan dengan kabel ya, on ya. 3. Sel itu rak. Nah, biasanya kan dia. Nah, ini tergantung. Nah, ini jamnya itu kalau jamnya jam dinding, maka nah tergantung juga ya. Terus 4, 5, 6, oke, 7, 8, above ya, 9, 10 sama 9, 10 above. Nah, jadi above itu kayak sesuatu yang kaitan sama alam, pesawat, hewan gitu ya, yang terbang seperti itu ya. Jadi seperti itu. On sama above. Udah ada. Terus kalau di bawah itu under dan below ya. Under itu di bawah sesuatu yang dia nempel. Nah, nempel di benda bawahnya. Under itu kayak on, di bawah tapi nempel. Di bawah langsung nempel. Kalau below itu lebih secara general kayak above, di bawah tapi nggak selalu nempel. Kayak misal di bawah suhu, di bawah apa gitu ya. Nah, jadi below itu kayak above. Posisinya seperti ini ya. Oke, kita coba ini 1. Under nempel belum enggak gitu ya. Oke, under 2, 3, 4, below 5, 6, 7, 8, below 9, ada 10 below ya. Itu ya. Terus ini nih, posisi atau letak. Posisi atau letak behind, belakang, in front of. Kalau next to atau beside selalu di samping, between, di antara. Ketika ada kiri kanan kamu tengah-tengah, maka kamu adalah di antara ya. Middle bisa juga near. Dekat-dekat doang kan tidak nyatu ya. Gambar itu rumah gambar kuat, tapi tidak nempel. Kalau next itu sesampingan di atas ya. Above sama over itu sama di atas dan nempel. Maka kalau overpass kan tidak nempel dengan bawah, melayang kan overpass. Terus ini nih, in front of, behind, around itu mengitari, mengelilingi. Across from atau opposite itu kayak di depan. Kalau in front of itu tanpa jarak, aku depan kalian kayak gini. Tapi kalau opposite itu kayak ada jarak, ada kursi, ada penghalang. Apa? Di antara. Bang itu posisinya depan, belakang, samping-samping ada orang. Nah, kalian itu di tengah-tengah situ. Kalau itu tidak sendiri kanan ya. Mau asuh berarti di antara kita ini. Nah, sama on di atas nempel, di set itu nempel sama dengan next to. Ya, next to. Terus above itu di atas melayang, between di antara, itu di dalam, in front of di depan, behind di belakang, under itu di atas nempel. Lah kan benar dia itu kan nggak ngatur ya. Dekat keluar ya, dikejar-kejar nggak jadi.
Apa buat? Saya ini kan gambarnya sini yang loh ya, itu sangat dijelaskan. Kukira gambarnya apa bisa Jadi siapa ya? Ya bisa. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menulis peta? Ya, bagaimana kalau kita ingin menulis peta? Apa posisi? Maka benda A, to be, kasih preposisi tempat benda B. A book is on the table. Buku ada di atas meja. Buku-buku ada di bawah meja. The books are under the table. Buku-buku ada di bawah meja. Nah, jadi sebenarnya sama ketika ini tunggal, bukunya tunggal. Ketika bendanya jamak, bukunya jamak. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Oke. Kita coba ini nih ya, langsung gambar. Satu. Ini. Terus dua. Between. Tiga. Ini masih jauh. Oke, under ya. Pak. Nah, dari benda utamanya sekarang tuh ya. Nah, jendela di mananya sofa? Enam. Bisa bisa itu loh. Nah, ini bisa. Terus tujuh. On, lima. Rapet. Rak itu sama dengan karpet. RAP itu ya kayak karpet kayak seperti ini sejenis ya. Terus delapan. Lampu di mananya rak? Shelf itu rak ya. Shelf itu rak. Ya, under. Terus 9 trofi. Oke, books ya di antara buku gak harus selalu di antara ini dan ini gak selalu ya. Tapi bisa juga dijamakkan. 10. Yes, board itu mesti on, mesti pakem ya. On the board di atas di nempel ya. Meskipun dia gak selalu gini, tapi maksudnya gini. Gak selalu horizontal. 11 bird flying. Over bisa, above bisa. Terus 12 terakhir, dua ikan ada di mana? In ya. Di bawah itu bisa. Ya kan yang benar bisa juga bukan kolam, mangkok. Karena pakainya cilik ya. Dari sesuatu. Dari tadi kita sampai jurai. Makanya udah bukan sebelah. Ini kamu bukan? Iya. Jangan kita jam pertama. Tapi itu di jam kedua boleh nanti jam. Enggak, nanti dulu KRS lagi. Dan kalau tidak kita itu semalam terus kita ke sini ya. Ini nih.
Kita ke preposisi tadi tempat. Itu waktu ya. Untuk preposisi waktu, bisa gini ya. Misal saya lahir di bulan Juni di tanggal 15 Maret misal. Ya, terus apalagi ya? Misal penggunaan di kalau untuk waktu bulan tahun itu kan sebenarnya pakainya dia bahasa Indonesia ya. Misal di 2025 di bulan Juli di hari Minggu semua akan menggunakan di atau pada. Cuman kalau dalam bahasa Inggris kembali ke tadi in and on. Jadi penggunaannya bulan itu nanti pakainya apa, tanggal itu ada khusus ya. Jadi kita kesini ya. Ini saya pastikan keluar ya. Oke, at menggunakan bulan dalam bahasa Inggris itu tergantung waktunya. Jadi orang kafir pakainya in, pakainya on, tidak ya. At itu untuk waktu yang spesifik, misal jam. Ini jam. At sam itu untuk jam sama untuk kayak hari-hari libur, hari perayaan. Nah itu at. Kalau on itu untuk hari dan tanggal, itu pakainya on. Hari dan tanggal. Atau misal diikuti dengan bulan dan tanggal. Jadi intinya enek tanggal. Entah itu mau dikasih bulan kurang masalah, yang penting enek tanggal. Itu, nah kalau in itu untuk bulan, in itu untuk bulan dan tahun. Di tahun berapa, di bulan apa itu in. Terus bisa juga dalam penggunaan berapa dekade, berapa abad itu pakainya in. Terus kalau untuk musim, season, summer, spring, apalagi autumn, winter itu pakainya in. Sama waktu-waktu durasi berapa lama itu pakainya in. Jadi ya, nanti kita ke soal. Terus ada tambahan lagi. Itu juga bisa digunakan untuk sesuatu yang dia bagian dari hari spesifik selain tadi jam ya, kan tadi jam nih. Selain jam bisa juga untuk misal kayak midnight, at noon itu siang, dan itu fajar menjelang subuh ya, at afternoon, at evening, at night, at midnight. Nah jadi setelah at langsung itu. Nah terus tambahan lagi untuk yang ini on ya, in tadi sama bulan, tahun, dekade, musim. Kalau on ada tanggal juga, bisa kalau ada kata di morning mesti nah ya on the morning ya, afternoon. Dan sebenarnya udah ada semua sih di atas ya. Jadi kalau F itu intinya bahwa F itu untuk jam, sesuatu yang spesifik, on hari tanggal, termasuk tanggal diikuti bulan, in untuk bulan tahun, in ya. Terus musim juga sama waktu periode tertentu berapa lama. Jadi ada semua sih. Apa ya? Tidak kesini. Oke, winter, musim, in, 8 PM, Wednesday, on, ya, 2000, the morning ketika gandennya, gue mesti in, ketika dennya hilang, at morning ya, in the morning, nah ya, terus Maret 15 Maret, tadi ya, tanggal boleh diikuti bulan. Nah, sebenarnya kan tanggal ya, gimana? Terus the weekend itu on, mesti the weekend. Midnight dia bagian spesifik at 2018 in, the afternoon in. Jadi kalau the afternoon in, the evening itu in. Kalau dia bilang pakai weekend itu on, the weekend dia harus pakainya. Jadi seperti itu. Terus kalian tutup doanya di kampus juga. Di rumah. Kalian kan di sini atau pulang dulu?
Sebutnya Ada yang di sini satu su, terus sambungan. Oh. Kita ke soal aja ya. Sedikit baru cuma baru 3 slide kok. Nah, ini namanya apa sih kontribusi? Ini bukan isi berapa? Oke, conjunction. Konjungsi itu kata terus hubung itu menghubungkan apa? Nah ya, kata-kata hubung berarti fungsinya menghubungkan. Lah sing dihubungnya apa? Nah, jadi kalau sudah ranahnya konjungsi ya, untuk kalau sudah ranahnya kata hubung, kita nggak bisa ngetes ini. Kalau tadi kan bisa fokus ke ini sebelum ini katanya ini bisa tanpa harus membaca, tanpa harus mengartikan. Kalau konjungsi berarti harus dibaca, diartikan dan disesuaikan konteks ya. Jadi ranahnya itu paling ujung itu namanya konjungsi. Kata hubungnya mesti paling akhir karena mainnya ke konteks, nggak bisa didetaili. Oh kalau jadi itu diletakkan setelah mana nggak bisa ya, tapi harus disesuaikan dengan konteks ya. Kita ke sini. Nah misal kita ambil berapa aja ya yang gampang. N itu apa N? N? Dan kalau on atau kalau dan tapi kalau so sehingga jadi oleh karena itu ya. Kita ke sini nih ya. Saya akan langsung. N itu diikuti ini nih. Kalau N itu harus setara dalam artian itu kayak sebelum dan sesudah katanya harus setara. Dan itu kan setara ya. Bisa aku baca buku dan novel, aku beli buah dan sayur misal. Jadi kayak sesuatu itu harus setara ya, setara kayak secara jenis kata. You are beautiful and clever. Kamu cantik dan pintar. Nah itu harus setara. Itu harus setara sama ya jenisnya. Kata ataupun frase sebelum dan sesudahnya itu harus sama. Nah buku dan novel, beautiful and clever, sama-sama kata sifat, sama-sama kata benda. Nah N itu bukan. Nah terus kalau misal or itu kayak ini. Or itu atau biasanya relate dengan pilihan, penawaran. Misal you choose by or itu kamu itu milih mau baca atau beli. You can eat or drink here. Kamu bisa makan atau minum. Bisa kayak nawarkan. I want to go. Keinginan aku tuh sebenarnya pengen pergi apa tetap di sini ya. Please choose me or him. Pilih aku atau dia. Ya. Terus biasanya kayak nawarkan. Do you misal ya, do you like coffee or tea? Kalau itu suka atau kopi bisa. Jadi menunjukkan apa ya? Pilihan, buat pilih itu or ya. Nih, terus kita ke sini nih. Terus kalau dan itu tetapi berarti ada sesuatu yang dipertentangkan, positif negatif. I wish you but I hate you. Kalau ada gitu sebenarnya sebel tapi kangen gitu. Jadi kayak plus minus. I want to go but I'm sick. Orang ingin pergi tapi aku lagi sakit. Jadi ada sesuatu yang bertentangan, positif negatif atau negatif positif ya. Terus next kita ke sini. Kalau so itu kayak sebuah akibat ya. Sebuah akibat. Misal I am sick so I don't go to school. Aku sakit jadi nggak bisa pergi ke sekolah. Nah, jadi itu ada sebab ada akibat. Ya. Misal I don't study hard so I can do small. Aku nggak belajar jadinya nilaiku buruk. Atau misal I study hard so I get good
skor. Bisa aku belajar jadinya dapat nilai yang bagus. Gitu ya. Soal 10 selesai. Nah, jadi kalau ini berarti kita fokus ke konteks ya. Oke. Terus dua So. so tiga menambahkan ya apa So. hujan rumah lima Anu. So. No. so sama yang tadi mirip loh ya. Nah, udah berjuang keras tapi belum sukses. Jadi apa pertentangan? Bang sama so itu hampir mirip. Kalau ada kalimat balik hati dia bisa kembali ya. Terus 6 oke 7 No. so 8 9 seperti itu. Aman nggak pernah kalian nggak aman. Wow. Siapa dia suka yang dulu? Ada lagi. Gratis. Besar bisa teknis. Lalu kok aku sudah main itu nih. Ini kok sering deh main aku lagi. Teknis. Pernah bahaya. Gak tahu saya ngajar lah. Tapi mau offline, yang offline aku perawan tengah. Online aja wis, Offline aja wis. Online ayo kita aku dewe. Berarti aku tak tahu mak. Ya. Ekstra konflik. No, ada yang nggak masuk. Ini apa ini? Arman. Kalau aku ya tak sini dulu ya, baru nanti kasih izin. Terus untuk ini nih, saya tidak ada. Ada Jaki. Apa dulu? Anak saya. Tapi sini dulu ya, nanti baru tak naik. Ada beberapa soal yang sampai. Fani. Saya kira-kira aku coba. Jaki. Jadi dulu. ngajar sih. Terus itu sampai sudah. Ada lagi. Amanda Gabriela, tidak pernah ya Pak. belum kita tulis. Ada lagi. Delima. Ipak sama ada. Izin sakit. Ada lagi. Ngejok. Oh ini ya
keluar. Ya. Jadi mas, Kalau tanya, Oh ini, terus ini sih ya. Ipan sakit. Ada lagi. Ipan sakit. Ipan sakit. sakit Ipan. Infak ya. Sakit nih. Masa sakit. Aku sini sih tapi baru tak cek sih. Masa Ipan. Oh, Nah, ada lagi. Terus ini untuk ya. Lima orang komplit atau yang lagi? Itu ekonomis. Oh maaf. Oh ya SM kok ya bukan sama. Maaf. Oke udah ya berarti ya. Oke aku bisa di sini juga kayak misalnya mas. Iya,